من أبي العزيز سيدي أبو بكر بن هشيم وجميع مشايخنا ومعلمنا وغفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadil amin. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. Sesungguhnya kemarahan Allah, murkanya Allah terhadap penghuni neraka itu jauh lebih menakutkan daripada neraka itu sendiri. Jadi Allah sarif kepada hamba-hamba yang melakukan maksiat ketika di dunia, murka Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba tadi lantaran tidak mau mengindahkan setiap perintah Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat para nabinya untuk mengingatkan bahwa ini perintah kerjakan, ini larangan jauhi. Tapi hamba yang tadi selalu berbuat yang dilarang Allah, murkanya Allah itu jauh lebih besar daripada neraka itu sendiri. Dan terhijabnya penghuni neraka dari Allah jauh lebih menyedihkan daripada siksa neraka itu sendiri. Jauh betul. Allahumma ba'idna min dzalik, ya Allah jauhkan kita dari itu semua, amin ya rabbal. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Allah. Lamahjubun, kadang kau melihat Allah. Kenapa demikian? Summa innahum lasalul jahim. Kemudian mereka sesungguhnya benar-benar masuk neraka. Ya. Akibat apa? Akibat perbuatannya sendiri. Gawian-gawian kita selama di dunia inilah yang menentukan keadaan kita nanti di sana. Apapun pekerjaan kita yang kita lakukan di dunia ini, banyak, sedikit, tercatat dan tidak tercatat, kita ingat dan kita tidak ingat, apapun semua dicatat rapi di Lauhim Mahfuz. Kapan kita menerimanya? Nanti kalau sudah pembagian raport. Kapan pembagian rapotnya? Karena ada waktunya. Apapun yang kita lihat, itulah hasil kita. Seperti anak-anak sekolah, inya rajin belajar, inya rajin
mencatat dan semuanya bagus. Ketika di rapotnya memuaskan, betapa senangnya dia. Tapi kalau anak tadi malas, cuman main HP, cuman main game, cuman pura-pura belajar apa macam, ketika ulangan tidak bisa jawab, begitu dibagi rapot merah, alangkah kecewanya dia. Nah begitu juga, padahal kuitan orang tua sudah membimbing, menasehati, kadang-kadang dimasukkan ke bimbel apa macam, bimbingan belajar. Artinya orang tua tidak ada yang mau anaknya tidak sukses. Sama diibaratkan begini, Allah tidak mau hambanya ini tidak sukses, makanya Allah mengutus Al-Quran, Allah mengutus para nabi. Jadi kalau kita anggap Al-Quran dan para nabi ini kuitan kita, selalu mengingatkan lewat para sahabat nggak ada, diteruskan tabiin nggak ada, diteruskan tabiin sampai kepada ulama. Ya, ini Masya Allah, selama Covid ini berapa ratus ulama kita yang pulang. Kemarin 3 ulama khusus dari Dalwa, sehari 3 ikung. Subhanallah. Ya, kalau sudah ulama-ulamanya meninggal, para ustadznya meninggal, tinggal orang-orang yang juhala, orang-orang yang bodoh lagi sudah berfatwanya apa macam dia. Nauzubillah. Mudah-mudahan seluruh ulama dan para habaib dan para tokoh-tokoh masyarakat selalu diberikan Allah Ta'ala panjang umur dan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi sudah dinasihati, masih juga, ya, terimalah nanti apa yang dirasakannya. Sauslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka yang bernama Saqar. Qaf lain kaf. Kalau Sakar, Soekarno, Sakar Winoto, Sakar. Kalau Sakar itu mabok, kalau Sakor ngaran neraka. Muhammad Sakor, syarat Muhammad neraka. Ya, jadi kalau memberi nama anak tuh ditanya sama ulama apa artinya, ya. Karena hasinu asma abna'akum, bagus-baguslah memberi nama anak-anakmu. Fa innahu yud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma abaikum. Nanti di hari kiamat kita dipanggil nama kita dan nama bapak kita. Makanya sunat menyebutkan nama orang tua. Siapa namanya? Abdullah bin Abdurrahman, ya. Bahari ketulahan dia menyambut kuitan. Orang Bali takutan kalau menyambut orang tua dulu, kalau sekarang siapa namanya? Parto bin Parjiwo. Siapa namanya? Muhammad bin Haji Ramang. Ya, Abdurrahman itu kalau Banjar Maman, kalau Bugis Ramang. Ya, dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Tahu enggak kamu api neraka yang bernama Saqar? La tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya di dalam keadaan binasa. Kalau sudah masuk hancur, kembali lagi. Tidak ada sisanya. Ya, ini gambaran-gambaran semacam ini ada dalam Al-Quran semua. Bukan dibikin-bikin, bukan cerita anekdot, bukan mitos, bukan. Ada semua dalam Al-Quran dan sudah disampaikan oleh ulama-ulama. Ya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka yang bernama hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahu enggak kamu apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah, yaitu api yang dinyalakan. Nauzubillah. Ya. Kita kepanasan berapa derajat aja sudah umai. Pas mati lampu pulang, aduh nyumpah sidin. Ya. Ih, mapelaknya begini. Jelek betul PLN. Kenapa PLN disumpahi? Ujar PLN kan. Makanya PLN itu termasuk ahli-ahli surga juga, disambati orang terus.
Mati sedikit sumpahi orang, aku sudah bayar aja kenapa mati pulang. Nah, ya sama ledeng gitu juga, minyak karoh sedikit bunghul bener gitu tukang ledeng gitu. Pokoknya ya, banyak anunya, banyak sabarnya insyaallah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadidat juluduhum wa baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ini di sini Allah mensifatkan keadaan neraka itu kayak apa? Ya. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi khabar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Berdoa betul-betul, karena salat itu artinya doa, banyaki berdoa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau daripada azab jahannam, neraka jahannam. Berlindung kepada Engkau ya Allah daripada azab kubur. Betul-betul doanya dipanjatkan, husu-husu membaca doanya, Allah pasti mengabulkan. Karena Allah paling sayang, paling cinta ketika hambanya itu meminta-minta. Apalagi di jam 3 tadi sampai menjelang azan subuh. Allah yang menawarkan, hal min sa'ilin fa'u'tiya su'lah. Ayo, siapa yang hendak minta, ayo ini waktunya terbatas. Seakan-akan demikian. Minta apa aja ikam, kau kabulakan. Anak bebini kah? Nyamanlah gering kada ada bini. Ada nyaman nih kam. Makanya lakas-lakas bebini sirai. Jadi ayo, soalnya namun ada bini kau juga dia ngulahkan teh, ada juga. Ini siapa yang disuruh? Iya, nah, baru garing aja tuh, belum mati ya. Ya alhamdulillah sehat sudah. Aku begandangan bener. Kalau pindah mati bujang, aku rugi juga hidup. Sampai ikut takut nih kayak Pak. Baik kayak sudah guru ajar. Alhamdulillah. Nah, untung ini cari ya banyak aja nang ketape ngalih-ngalih nang anak dua ikong ka. Ada bonusnya, tamurah sedikit. Iya, aman nang masih orisinil agak talarang sedikit ya. Barang nang apa kas yang penting asal bibini. Daya aja nak bertambah kedua ni benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kafir di sini kada percaya, sudah dipadahi. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dipadahi sudah. Kami akan timpakan kepada mereka azab yang kecil. Nah, ini baru virus corona aja takutannya minta ampun. Ini anak ditutup pulang, namun ditutup lagi masih siapa lagi nang berdoa tuh dah. Bujar si Yakut jar kada ada Idul Adha lagi. Nah, dong ada jambret itu. Yakut aja lah. Siapa Yakut? Iya. Ada lagi korban dibatasi, ya kada ada korban, tapi daging diantar ke rumah. Alhamdulillah. Udah banyak berdoa aja lagi sudah ini nih. Sudah ya, baru dengan virus corona takutnya bukan main, belum lagi nanti ketika nanti terjadi idza zulzilatil ardu zil, wah itu ngeri lagi. Ini baru kayak corona aja sudah kemana-mana masker aja dah. Wah ini maskernya alahan pada helm ya kamu. Ini lagi mau diberlakukan suntik covid wajib. Wah ini ya sudah bingung juga negara Indonesia nih, kebanyakan aturan dan paling banyak yang melanggar aturan. Itulah Indonesia Raya. Indonesia ini hebat luar biasa, aturannya paling banyak, betul paling banyak juga yang melanggar aturan. Coba orang-orang yang kada percaya dengan ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus ya,
Makanya sayangi kulit pian buai, jangan nang disayangi hanya pakai sepa, pakai lulur. Sudah umur 65 belulur juga. Orang dekinya nang hilang, ini kulitnya nang umpat ke sana kemari. Saking lembek. Nah, disayangi kulit ini jangan sampai tersentuh api neraka ya. Rambutnya jangan tersentuh api neraka, jilbab bagus-bagus, auratnya ditutup dengan baik. Jangan sampai nanti disentuh, jangankan disentuh ya, kita tegores sedikit aja kulit ini sakit ya, dikit aja, baru kena air perih ya, baru sedikit, kayak apalagi kalau sudah nanti begitu dimasukkan hangus, naudzubillah. Setelah hangus kami ganti lagi kulit mereka dengan kulit yang lain, dan sakitnya naudzubillah. Untuk apa? Supaya mereka merasakan azab, liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Dalam tafsir ayat ini Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala berkata, dalam sehari neraka memusnahkan penghuninya sebanyak 70.000 kali. Saya hitung orang 70.000 kali dimusnahkan, balik lagi, dimusnahkan, balik lagi 70.000 kali. Kayak apa rasanya, na'udzubillah ya. Makanya banyakin beribadah mumpung masih sehat, sedekahnya ya, zikirnya, perbanyak berzikir. Man qala la ilaha illallah 70.000 marrah harramahullahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang berzikir 70.000 kali, disebut namanya 7 laksa, harramahullahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan menghindarkan, menjauhkan dirinya, diri orang yang berzikir itu dari api neraka. Makanya kita mesti punya tabungan. Sudah dia kan sudah pernah saya jelaskan, ada namanya fidaus sughra, ada namanya fidaul kubra. Fidaus sughra itu zikir 70.000, ditabung, dicicil. Harus punya tabungan. Berapa sudah umur kita? Yang kedua fidaul kubra, tebusan dari yang besar, itu al-ikhlas 100.000 kali, dicicil, ditabung. Kalau enggak dicicil enggak bisa Pak, sekali 70.000 enggak mungkin sampean cicil. Kami di majelis malam minggu itu setiap majelis 2.000, jadi pakai absen itu, pakai absen. Namanya siapa? Bapak Abdullah bin Muhammad, absen. Bila selesai majelis malam minggu stempel alhamdulillah 2.000. Jadi apabila pertemuan 35 kali sudah 70.000. Selama kita malam minggu itu majelis mungkin hampir 8 yang pulang, dan saya perhatikan bagus betul. Ada kemarin kai dari Perangat itu izin, guru ulun sudah selesai zikir 70.000, juga sudah selesai mengerjakan orang tua, karena setiap selesai saya baiat dia. Selesai untuk mama abah, saya mungkin pamit mau pulang. Jadi yang repotnya itu aku sirin bapak dawan anak itu, karena bila abah meninggal gurulah nang memandii. Pas ulun posisi di Sotek Pak, tahu Sotek? Daerah Penajam Pasir Utara. Bulan Maulid. Hasilnya kayaknya meninggal. Dah, langsung malam itu jam 12 habis acara langsung pulang. Subuh datang jam 8 sudah kita mandikan. Ada lagi iparnya Pak Gubernur, ipar Pak Awang. Beliau di Markisa. Selesai sudah 70.000 ya. Guru saya ini baiat. Oh ya, kita baiat, kita berikan arahan. Pupus saya nih, pupus shotnya selesai. Beliau orang Kutai kan. Jadi habis kita baiat, mungkin dulu terakhir ini. Kenapa? Mbok tuh acil kalau bahasa Kutai. Kenapa Mbok? Pupus sudah saya nih. Habis baiat malam minggu, hari Senin agak sakit-sakit. Iparnya Pak Gubernur ngaran Sidin, bab suaminya Awang Sabran, beri sana kan Awang Parok gitu. Meninggal Pak, subhanallah.
Ada lagi dari Perindakop dulu, Pak Abdul Hamid namanya. Jadi malam minggu saya bayat, selesai. Jadi kalau selesai 70.000 kita bayat. Begitu selesai, sama tadi kalimatnya, pamitan. Ya, masih aktif beliau pegawai, Pak, pamitan. Ulun mungkin ini terakhir guru makanya ulun bawa anak, nyaman tahu anak ulun majelis malam minggu di rumah pian nih. Oh iya, begitu minggu pagi gotong royong Pak, malam minggu kan di rumah, minggu pagi gotong royong. Nyesek, gitu nyesek, jam-jam 11 bawa ke Dirgahayu, jantung. Terakhir, waktu beliau masuk itu 2 aja yang diingatnya. Isok, teleponi guru, aku garing. Telepon di kantor, aku garing, gitu. Ya, ujar nang bini, amanat. Jadi saya besok hari Selasa sore, sudah di ruangan ICU. Ya. Begitu kita lihat, sudah, ngaranya Pak Hamid, saya zikir ya, ikuti. Nanti habis ini jangan lagi ngomong siapa-siapa. Pokoknya jangan ngomong. Anak-anak istrinya juga saya bilangin, jangan lagi abah dibawa bandir lah. Ini ulun terakhir ngomongin aja. Langsung kita zikirkan, selesai apa macam. Beliau nangis, nggak apa-apa, bagus pokoknya dah ya, karena kita semua juga sampai ke sana. Kita doakan. Begitu saya keluar dari ruangan itu, ganti baju, saya langsung bacaan, maghrib menghadap Allah. Jadi istrinya melihat bagus betul, senyum. Dan kami guru abis itu tidak ada lagi ngomong, kecuali kami baca Yasin aja. Setelah pian pulang itu kami tidak lagi ngomong. Namanya kalau kita menzikirkan orang yang mau nazak itu ya cukup 1 orang aja, cukup 1 orang. Siapa yang beliau senang, mungkin gurunya, mungkin sahabat dekatnya, itu yang paling bagus. Jadi setiap orang-orang yang dekat betul dengan beliau, mungkin suaminya kah, mungkin istrinya kah, mungkin anaknya atau siapa kah, jangan yang meninggalnya aktivis Golkar dikiawakan P3 Pak. Musuh bebuyutan. Ya, jadi kalau orang yang mau meninggal ini siapa yang beliau senangin, ada ustadz. Kalau sering kadang-kadang jam-jam 11 itu, guru apa ini ada jamaah pian nih, rancak menyambet ngerem pian, nah di mana di ICU itu udah Pak, kita ke AWS Pak, dulu waktu zaman aman ya, kalau sekarang nggak boleh lagi kan. Nah, ya, kita bimbing ya semuanya ujung-ujungnya ke sana semua kita ya. Nah, jadi perbanyak kita beribadah, khususnya zikir la ilaha illallah. Nanti khusus di Pelita Agung, nanti kalau selesai pembahasan zikir juga akan kita bayat zikir ya. Dan kita akan berikan sanad nanti, ada waktunya. Cuman menyelesaikan dulu pembahasan tentang zikir. Jadi supaya semangat berzikir. Karena yang perlu kita ingat, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, wafatnya seseorang sesuai kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya zikir terus, dia kebiasaannya ke masjid, kebiasaannya berbuat kebaikan, fa insyaallah ujung-ujungnya pasti husnul khatimah. Nah, ini kita membiasakan namanya, membiasakan. Untuk membiasakannya sangat berat memang ya, berat betul. Banyak godaannya. Kalau saya mencontohkan seperti orang lari, kalau dia lari itu pertama dia kuat 1 kilo, terus tambah lagi 2 kilo, terus tambah lagi 3 kilo, sampai akhirnya biasa. Kalau sudah biasa, biar 10 kilo biasa aja. Menekai diet 5 kilo pingsan ya. Jadi kalau sudah orang tuh kebiasaan enak ya. Goes ya, kapan goes? Udah, kalau goes aman, kita mau kemana ya, karena sudah biasa. Begitu juga kalau sudah mulut kita nih biasa mengucapkan kalimat thayyibah, mudah ketika nanti menghadap Allah. Itu yang perlu kita ingat. Makanya sering-seringlah, perbanyaklah zikrullah. Kembali, jadi bayangkan ujar Hasanul Basri, dalam sehari itu Allah menghancurkan manusia di dalam neraka sebanyak 70.000 kali. Setiap kali musnah dikatakan kepada mereka, kembalilah, balik lagi. Musnah, hancur, balik lagi. Na'udzubillah.
maka mereka pun kembali seperti semula. Semoga Allah menyelamatkan kita barataan menuju pengarang kitab ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah lagi mengingatkan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sudah bagiannya neraka. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hai Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang saleh. Orang kafir di sini maknanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Sudah disampaikan Al-Quran, hadis, disampaikan nasihat ulama, tidak percaya dia. Mana bukti tidak percayanya? Dia tidak melakukan, dia tidak mengamalkan. Dipadahkan sudah sholat berjamaah itu pahalanya besar, sudah tahu dia, cuma tidak mengamalkan, sama dia kafir dia. Dikatakan juga orang yang bersedekah itu perumpamaannya kamathali habbatin sab'a sanabil. Satu kali dia bersedekah akan menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu cabang nanti berubah menjadi 100 lagi. Sudah disampaikan, cuman mereka tidak mendengar, tidak percaya. Begitu di dalam neraka baru teriak, akhrijna, keluarkan kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang mana dulu kami tidak sempat mengerjakan, tapi sudah kasep. Kasep ya Allah, terlambat. Nah itu kita pentingnya ilmu, dipadahi orang, dipadahi guru, dipadahi habib, dipadahi Rasulullah. Langsung Allah memberikan bimbingan. Ya, jadi minta kepada Allah agar kita dapat mengerjakan amal yang disuruh oleh Allah. Jangan sampai ada penyesalan seperti ini. Akhirnya na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari api neraka ini, kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Nauzubillah. Jadi makanya orang-orang yang selalu istiqamah dalam beribadah itu adalah merupakan karunia yang luar biasa. Istiqamah sholat malamnya, istiqamah bersedekah, istiqamah hadir di majelis ilmunya, pokoknya berbuat kebaikan apa aja. Karena yang susah itu istiqamahnya. Kalau beramalnya gampang, cuman yang rutinnya ini rutin ya. Jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita absen, kecuali uzur. Nah, ini majlis masya Allah di mana-mana aja pengen majlis ini, mas subuh ini aja banyak ini. Tinggal kitanya aja lagi. Yang penting istiqamah. Beramal juga istiqamah ya. Apalagi di saat-saat semacam ini yang kadang-kadang kita dihantu-hantui, takut ke majelis kalau kena corona, takut ke masjid kalau corona, di rumah sirin sorangan, tetap ini masuki corona juga. Coronanya hilang ke rumah. Siapa? Mbak Kirana. Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. Nah, ini ayat-ayat Quran namun sampai juga kada percaya dengan ini. Nauzubillahi min. Coba. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin wa nadaw ya malik liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Orang-orang saleh kalau baca ayat ini ya, seperti makam-makam Habib Umar, pasti ini diulang-ulang Pak, nangis ya. Makanya bila kita sembahyang on Habib Umar lambat, karena sirin satu ayat diulang-ulang. Orang merasakan betul nikmatnya membaca Al-Quran. Makanya kalau hati orang itu siapa aja, kalau sudah merasakan ladzatul ibadah itu, merasakan nikmatnya beribadah, sembahyang kah,
baca Quran kah, berzikir kah. Wah, luar biasa nikmatnya. Melebihi nikmat daripada kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk kan begitu sudah cus, hampir dah. Ya, amun sudah cus itu apa? Ada lagi pada nang lohai aja kutai. Tahu lohai? Tahu lohai? Tinggal uyuhnya aja lagi. Kalau nikmatnya beribadah, masya Allah, selesai zikir, hati tenang, awak sehat, badanku kuat. Nah, amal habis itu apa? Jadi gini aja lagi. Di bawah bini yang kedua ada kau lagi. Tiwas sih bini banyak. Di bawah bini yang ketiga makanya lah kasih si Raya bini sudah kayak apa lagi, guru yang memberikan semangat sudah. Tahu lagi sudah aku punya mati kena ada apa-apa juga. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kekal di dalam azab neraka jahanam. Kekal dia. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya berputus asa begitu sudah masuk, nauzubillah. Bahkan sekarang banyak loh di Facebook gambaran-gambaran neraka, itu hebat juga buahnya. Itu kayak apa menggambarkan itu? Aduh, teriak-teriak macam-macam lah. Siapakah menggambarkannya itu bagus? Bagus saja Bang juga. Itu cocok bubuhan nang preman-preman di pasar pagi segiri nang tatonya banyak-banyak itu kirimi gambar nih ke masuk neraka. Ujar sidin kami kena kadah pun neraka sorga juga soalnya miring sidin. Teler lagi teler. Ya Allah, orang teler aja hendak selamat. Tanya aja orang teler pengen selamat, iya selamat. Orang teler aja pengen selamat, apalagi orang nang sehat. Ya, pengen selamat sudah ibadah. Dia jawabnya 3 itu aja yang sering saya ulang-ulang, apa? Ilmu, amal, akhlak, itu aja. Tanamkan betul di hati kita. Pengen selamat, ilmu, banyakin nuntut ilmunya. Habis itu amalkan, betul-betul mengamalkan ilmunya. Habis itu akhlaknya baik, sudah selamat. Akhlaknya yang mencakup jangan sampai ada masalah dengan orang lain. Ya, bertetanggaan bagus-bagus, berdingsanakan baik-baik, beriparan bagus-bagus kan gitu. Bekerja bagus-bagus itu bagian daripada akhlak, jujur bekerjanya, banyak macam-macam akhlak itu ya. Ya 3 itu aja, enggak banyak, 3 itu aja, tapi sulit untuk mempraktekkan kita. Dan tidaklah kami menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Paham? Allah tidak pernah menganiaya hamba. Dia seorang, kenapa? Gawiannya sendiri, gawiannya di dunia ini. Nah, bilanya baik, dia juga nikmatnya. Ya sama kalau kita contohkan orang yang belajar. Kalau orang itu belajar baik, begitu merapot, dia juga yang senang. Oh, 9, 10, oh, Masya Allah. Tapi kalau dia juga tidak belajar, sudah tidak belajar, sering bohongnya macam, sudah lihat rapot, dia juga yang sedih. Allah taziru waziratu wizra ukhra. Apa saja yang dikerjakan kita sendiri nanti. Mau tahu orang, mau tidak tahu orang, kita sendiri nanti yang akan nafsun an nafsin syai'a. Ya, kita sendiri nanti. Nang kena mengambil daging korban kada ketahuan panitia, inya seorang kena nang dapat balaknya. Alhamdulillah panitia ndak lihat 2 kresek ke bawah pulang daging. Ndak apa-apa. Ada CCTV-nya. Oh, CCTV-nya kututupin. Ada CCTV yang maha murakabah, yang maha melihat. Kelihatan acil bawa daging korban. Berapa kali diajak korban kecil, macam-macam alasan. Korban kecil, kena sudah masuk bulan Zulhijjah kena. Sudah masuk bulan Zulhijjah tanggal 1 4 korban kena kira-kira 3 hari lagi sirin. Begitu di 3 hari mungkin aku nukar arangnya. Nukar arangnya aja sirin. Menunggu kupon. Masya Allah. Berapa ikong sir meninjau nek? Ada 30. Oh belum kan? Ya.
dia sendiri yang menganiaya di dirinya. Jadi nang kita gawe ini untuk diri kita masing-masing ya. Jadi perhatikan betul Bu, hendak selamat kita jua, hendak kada selamat kita jua, itu aja. Jadi supaya kita semangat. Bangun malam kah? Kadang-kadang kan malas betul ya. Ada satu saat kita nih apakah malas, tapi kita pikir kalau aku sholat ya aku cepat semangat toh. Iya. Kadang-kadang kita mau ke majlis apakah juga gitu, malas betul. Tapi kan nanti yang dapat barokahnya aku berangkat semangat lagi dia. Bawai bini tuh koler. Udah berangkat kita sendiri saja. Yang penting kita sudah ajak istri kita, tidak mau juga anak-anak, ayo sudah. Ujung-ujungnya kan masing-masing juga nanti. Jadi itu supaya penyemangat kita ya. Mereka berseru, wahai Malik, biarlah Tuhan memusnahkan kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di bawah ini cukup sebagai peringatan dan penimbul rasa takut. Nah, dan Nabi memberikan sebuah ingatan kepada kita, artinya nasihat. Ukhida ala nari jahannam albasanatin hatta ihmarrat, thumma ukhida alaiha albasanatin hatta abyaddat, thumma ukhida alaiha albasanatin hatta aswaddat, fahiya sauda muzlimatun. Ukhida ala nari jahannam albasanatin hatta ihmarrat, thumma ukhida alaiha albasanatin hatta ibyaddat, thumma ukhida alaiha albasanatin hatta iswaddat, fahiya sauda muzlimatun wa in ahwana ahlin nar azaban man lahu na'lani wa shirakani min nari yaghli bihima bima'uhu kal mirjal yughla ma yara ana ahadan ashaddu azaban minhu wa innahu la ahwanuhum azaban. Neraka jahanam itu dibakar selama 1000 tahun ujar Rasulullah, hingga menjadi merah, apinya merah, 1000 tahun dibakar. Kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi putih. Jadi panas api neraka itu merah begitu merah menjadi putih, panas lagi itu. Kayak kompor, amun merah belum terlalu, kalau sudah biru nanti putih, wah itu sudah kamu masukkan tangan langsung masak ya. Dan kemudian dibakar lagi selama 1000 tahun hingga menjadi hitam panasnya api neraka. Maka neraka jahanam menjadi hitam gelap. Sesungguhnya siksa yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah manakala memakai sandal. Orang memakai sandal dari api neraka, yang sandal dan talinya terbuat dari api, yang mampu membakar otaknya memakai sandal, tek sampai di sini di ubun-ubun menggurak mendidih saking panasnya ya, saking panasnya luar biasa. Nauzubillahi min zalik. Mendidih seperti sesuatu yang mendidih di dalam periuk yang besar, nah kayak dalam rinjing, kayak wadah nugro tak pakai sandal. Itu siksa yang paling ringan betul. Kayak apa nang nauzubillah yang paling besarnya, nauzubillah paling ringan ya. Ini orang-orang soleh kalau sudah bicara gini banyak yang menangis ya, seperti Rabi'atul Adawiyah. Ada dulu seorang ulama besar di Palembang, Habib Ahmad Al-Kab. Beliau kalau dakwah menangis terus, sampai-sampai muridnya, ya Habib, apa apian menangis? Ada masalah apa ya Habib? Padahal sidin orang yang ahli Quran, hafal Quran, orang yang ahli zikir, orang yang ahli ma'rifat, zuriat Rasul lagi, menangis terus. Ujar sidin, aku ini jadi menangis karena ada sebab. Kenapa ya Habib? Kami murid pian, kami pokoknya membantu bila ada kesulitan apa macam. Asal bisa kamu menjawab pertanyaanku, kami siap menjawab Bib. Apa Bib masalahnya Bib? Ya, kata murid-muridnya. Yang pertama kata beliau, ketika nanti aku meninggal, coba jawab, husnul khatimah kah aku sul khatimah kah? Tidak ada yang bisa jawab.
Padahal ini orang wali, zuriat Rasul, menangis terus kalau sudah bicara neraka, menangis terus. Bicara neraka, bicara sakaratul maut, bicara kubur, nangis terus Sidin. Lalu murid ini merasa, kayak apa perguruan kita nih banyak menangisnya, masalah apa ini? Kedawan awan bini kah atau kayak apa kah? Ditanya, kenapa? Itu aja Sidin. Kalau kamu bisa menjawabkan, aku akan tersenyum. Apa? Kalau nanti aku berakhir kehidupan ini husnul khotimah kah su'ul khotimah kah? Tidak ada yang bisa jawab. Kalau tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, kata beliau, aku sering berpikir ketika nanti aku di alam barzah itu aku dapat nikmat kah dapat siksa kah? Coba siapa yang bisa jawab? Semua muridnya nangis. Tidak ada Bib. Pian aja kayak begitu gelisahnya, kami lebih parah lagi dari pian. Ya, artinya Sidin orang yang soleh saja kalau sudah bicara sakaratul maut menangis terus. Kalau sudah bicara di alam barzah menangis terus. Kalau sudah bicara tentang gambaran neraka begini nangis terus. Ternyata kalimat itu, waktu aku nanti mati husnul khatimah kah su'ul khatimah kah? Begitu aku nanti dimasukkan ke dalam liang lahat, nanti bagaimana? Dapat nikmat kah, dapat azab kah? Padahal ini semua kita jalani nanti. Nggak ada yang bisa jawab. Yang ketiga, kata Habib, nanti ketika di yaumil mahsyar. Padahal ini zuriat Rasul pasti kumpul dengan datoknya. Ketika nanti aku melewati titian siratal mustaqim itu, Sidin, yang panjangnya alfasanatin. Ada riwayat yang lain yang panjangnya dari mahsyar ini berjalan 500 tahun. Di atasnya 500 tahun. Menuju sorga 500 tahun. 1500 tahun. Baru nyampe ke sorga. Sementara di sana kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari di hari kiamat 1000 tahun di Samarinda. Sehari aja. Sementara perjalanannya 1500 tahun. Apa bilang Habib? Apakah nanti aku nyampai enggak ke sorga? Ataukah nanti kakiku tergelincir ke neraka? Bayangkan orang wali, orang alim, orang yang Masya Allah ibadahnya, dan zuriat Rasul lagi masih kalau bicara kematian, bicara kubur, bicara neraka selalu menangis. Ini kalau sudah menerangkan kisah neraka, alah, paling ditakut-takuti ustadz itu. Ya, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita husnul khatimah pada waktunya nanti ya. Kita bisakan mendidih ya. Ada orang yang lain mengalami penderitaan lebih berat daripada penderitaannya, padahal sesungguhnya siksa inilah yang paling ringan. Allah Subhanahu wa taala pemilik hidayah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ini kita aminkan doa daripada Al-Alimul Allama Al-Habib Zain bin Ali Al-Habsyi. Ya Allah, dengan kemurahan, kedermawanan, karunia dan rahmat-Mu, bimbinglah kami ya Allah ke jalan orang-orang yang Engkau telah beri petunjuk, dan seluruh zuriat kita, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي فقهنا في الدين وعلمنا رشدا، ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمع بيننا وبين حبيبنا
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhirah ya rabbal alamin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajatal muslimina qarib rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله كريم